Selamat siang Indifest dan tentunya good people. Selamat datang di Indifest 2021. Saya Syafira, hari ini kita akan sama-sama merayakan hari jadi Indika Energy yang ke-21 yang bertema Net Zero Emission. Ini adalah wujud kontribusi Indika Energy mewujudkan industri yang sustainable untuk Indonesia di masa depan. Wah, sebelum kita lanjutkan seluruh rangkaian acara di mana bisa mengikuti sampai dengan sore nanti, saya ingin informasikan juga bahwa seluruh pengisi acara dan kru yang bertugas pada kegiatan hari ini sudah menjalankan dan kami sama-sama mengikuti protokol kesehatan dengan baik, sudah melakukan swab antigen terlebih dahulu dan alhamdulillah semuanya dinyatakan negatif. Jadi kami siap untuk memberikan informasi dalam rangkaian acara Indika Fest 2021. Dan semoga Anda juga bisa mengikuti seluruh rangkaian acara ini sampai selesai karena banyak sekali pembahasan-pembahasan yang menarik yang akan dibagi menjadi 3 sesi. Kali ini di Indika Fest 2021 topik diskusinya adalah climate change, lalu juga ada green finance dan juga ada energy transition. Nah, yang tentunya di setiap sesinya akan menghadirkan narasumber-narasumber istimewa dalam rangka mewujudkan net zero emission by 2050. Nah, ini fellas dan juga good people, Anda juga bisa ikutan nih kuis interaktif Indifest 2021 dengan total hadiahnya, yaitu uang elektronik senilai 10 juta rupiah bagi pemenang yang beruntung. Jadi jangan sampai kelewatan, siapa tahu aja Anda beruntung dan caranya ini gampang banget. Anda wajib untuk like postingan kuis di Instagramnya @netmediatama, jadi follow dulu @netmediatama. Kemudian tulis di kolom komentar apa yang akan Anda lakukan untuk ikut serta dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Lalu jangan lupa juga tag ke Indika Energy @indikaenergy, Net Mediatama, dan juga tag ke 3 orang teman kamu beserta hashtagnya. Jadi ada 2 hashtag yang digunakan, yaitu hashtag Indifest 2021, yang kedua Indika Energy X Net, dan juga hashtag net zero. Berarti ada 3 tuh ya. Oke, jangan lupa tadi 3 hashtagnya. Dan yang pastinya juga untuk mengikuti kuis, men-tag 3 orang teman untuk tahu jawaban dan komentar menariknya. Berarti harus ikutan acara ini sampai selesai. Pokoknya nanti akan kami tunggu komentar menarik yang seru gitu ya. Jadi tetap semangat mengikuti seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan hari ini. Nah, teman-teman semuanya, ini fellas, good people, tentunya sesuai dengan tema Indifest 2021 Net Zero Emissions, yang juga merupakan bentuk komitmen Indika Energy untuk tetap memberikan energi terbaik untuk Indonesia di masa yang akan datang. Berikut ini adalah wujud komitmen Indika Energy untuk membawa Indonesia menuju net zero emissions. Nama aku Willy, kelas 1 SD, umur 7 tahun. Halo, nama saya Erika. Hai, nama aku Abigail, umur aku 10 tahun. Halo, nama aku Zoran, umur aku 9 tahun. Energi apa ya? Kayak stamina. Tahu? Energi itu kayak power atau listrik buat HP, laptop, elektronik. Oh, for turning on the lights. Oh, listrik yang buat nyalain lampu kan? Untuk nonton TV, main game. Listrik itu bukannya dari matahari ya? Buat masak, bikin sosis, sama camping-camping, bakar marshmallow. Kalau batu baratnya habis, kita nyalain listrik dari apa? Harapan dan masa depan tercermin dari anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Aspirasi mereka menjadi bagian dari eksistensi Indika Energy selama lebih dari 2 dekade terakhir. Indika Energy terus berevolusi dan beradaptasi, memperluas portfolionya ke sektor teknologi, infrastruktur, serta energi terbarukan. Kami juga mengembangkan solusi berbasis alam untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan menghadapi tantangan di masa mendatang.
Indika Energy memperkuat fondasi, mengembangkan praktek-praktek keberlanjutan. Kami pun berkomitmen untuk mencapai net zero emission, netral karbon pada tahun 2050 dan juga mengurangi intensitas emisi kami sebesar 10% pada tahun 2025. Upaya ini kami tempuh untuk memberikan energi demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Energizing Indonesia for a Sustainable Future. Dengan berfokuskan pada 3 strategi, diversifikasi di sektor non-batubara dan rendah karbon, divestasi portofolio batubara, serta dekarbonisasi dalam kegiatan operasionalnya, Indika Energy berupaya untuk terus memenuhi kebutuhan energi nasional dan memperkuat praktik keberlanjutannya di setiap lini usaha. Semua demi masa depan Indonesia yang lebih baik. 21 tahun Indika Energy, energi untuk negeri. Nah, itu dia tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Apa yang diketahui oleh mereka tentang energi, apa kegunaan energi, bahkan untuk hal-hal yang mungkin saat ini menjadi sangat krusial, yaitu pemanfaatannya dalam melakukan sekolah dari rumah, membutuhkan energi, di mana mereka menggunakan elektronik di dalamnya. Coba bayangkan kalau misalnya kita sebagai manusia yang hidup saat ini, yang memiliki kemampuan untuk aware gitu terhadap sumber-sumber energi yang digunakan dan juga untuk keberlanjutannya di masa yang akan datang, senyum mereka akan tetap ada. Untuk itu kita akan segera memasuki sesi diskusi kita yang pertama, Indifales dan juga Good People, yang akan membahas tentang climate change. Ini akan dibuka oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi. Untuk itu kami silahkan kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Gus Lasmono, Komisaris Utama PT Indika Energi, Saudara Arsyad Rashid, Direktur Utama PT Indika Energi, dan jajaran manajemen PT Indika Energi Tbk. Satu kehormatan bagi saya untuk hadir dalam acara Indika Fest 2021 Net Zero Emissions yang dilaksanakan sekaligus sebagai peringatan HUT PT Indika Energi Tbk yang ke-21. Dalam usianya yang telah melewati 2 dekade ini, Indika telah melewati perjalanan panjang dan semua ini tentu patut diapresiasi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi besar di dunia. Indonesia pun terus berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan fokus pada green economy atau sektor ekonomi hijau. Investasi asing yang masuk ke Indonesia akan kita fokuskan kepada sektor ekonomi hijau. Indonesia memiliki aturan tegas bagi negara yang ingin berinvestasi di sini. Salah satunya adalah ramah lingkungan, mendidik tenaga kerja lokal, transfer teknologi, dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia dalam mengelola sumber daya mineral. Fokus perekonomian ini akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur Indonesia, dan pemerintah berkomitmen pada pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan visi ramah lingkungan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kali ini saya akan berbagi tentang persiapan akhir Indonesia menuju the 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties atau COP26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia. Setiap tahunnya para negara pihak yang tergabung dalam United Nations on the Framework of Climate Change Conference atau UNFCCC bertemu untuk membahas kebijakan-kebijakan dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat global. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut ambil bagian dalam perundingan tersebut, yang juga telah meratifikasi perjanjian Paris. Indonesia dan Inggris telah lama bekerja sama untuk mengembangkan forest law enforcement, governance and trade and flag. Kini Indonesia telah menyerahkan dokumen yang dibutuhkan ke UNFCCC yang disusun dari rangkaian pertemuan nasional yang melibatkan kementerian lembaga terkait. Nah, Indonesia telah menyerahkan beberapa dokumen mulai yang terkait dengan adaptasi hingga pembiayaan solusi berbasis alam.
Sejak tahun 2020, Indonesia telah berproses untuk menyusun dokumen Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050, LTS-LCCR 2050, menuju net zero emission dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi yang bertumbuh, berketahanan iklim, dan berkeadilan. Indonesia juga menyusun strategi jangka panjang yang menjadi pedoman dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta berkomitmen Nationally Determined Contribution and NDC atau NDC. Indonesia telah menyerahkan NDC yang telah diperbarui, yang menunjukkan peningkatan ambisi dan strategi kita di bidang green economy. Dan terus kita akan mengupdate NDC ini, karena dengan perkembangan teknologi ke depan ini, bisa saja kita melakukan lebih cepat lagi. Terakhir ingin saya sampaikan bahwa negara kita memiliki perencanaan jangka panjang menuju 100 tahun Indonesia merdeka di 2045. Pemerintah Indonesia selalu serius dalam mengendalikan perubahan iklim, bukan hanya untuk menuruti komitmen global, tapi juga memenuhi mandat yang ada di Undang-Undang 45, dan sekaligus juga kita bertanggung jawab kepada generasi yang akan datang. Kesalahan kita membuat polisi saat ini akan berakibat kepada korban generasi yang akan datang. Kita tidak boleh salah membuat polisi untuk perubahan iklim ini. Dengan dukungan dari Anda semua, kami hargai, dan semua ini akan kita lakukan untuk bumi yang lebih baik dan kesejahteraan generasi Indonesia yang akan datang, yang terjamin di masa yang akan datang. Mari kita bahu-membahu bekerja, dan mari kita semangat bekerja. Kita jangan hanya membuat keuntungan, tetapi kita juga berkontribusi untuk lingkungan kita, berkontribusi untuk menyiapkan keadaan yang nyaman buat generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luhut yang sudah memberikan ucapan pembukanya dalam seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, yaitu IndiFest 2021. Dan kalau kita berbicara tentang dampak krisis perubahan iklim, itu nyata sekali dirasakan. Jadi memang butuh sekali keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sektor swasta, dan juga masyarakat juga yang terlibat secara proaktif untuk mengupayakannya dalam sektor-sektor industri yang berpihak kepada penyelamatan planet bumi dan juga perubahan iklim. Nah, ini Fales dan juga Good People, kita akan langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama tentang climate change, yaitu persiapan akhir menuju Indonesia maju COP26 yang akan dipandu rekan saya. Langsung aja kalau gitu saya hadirkan di sini ada Edwin Tintin. Halo. Halo, Syafira, apa kabar? Baik, apa kabar Edwin? Sehat ya? Sehat pastinya. Kira-kira sudah lebih dari setahun setengah pandemi COVID-19 ya, gitu. Tapi yang penting semuanya kita sehat dan tentunya juga menjaga protokol kesehatan dengan baik ya. Walaupun mungkin banyak dari kita di sini juga sudah divaksin semua ya. Betul sekali. Gitu. Jadi sesi yang pertama ini di IndiFest 2021 akan membahas tentang climate change. Akan dipandu sama Edwin juga, gitu ya. Juga menghadirkan para pembicara-pembicara yang menarik sekali. Betul. Dan IndiFest sendiri sudah diadakan. Ini adalah tahun kedua. Ya betul. Ini jadi adalah tahun kedua untuk IndiFest. Jadi pemirsa juga mungkin mengingat juga gitu bahwa di tahun lalu kita pertama kali melakukan IndiFest 2020 dan tahunnya adalah tahun kedua di mana kita melakukannya dengan tema yang berbeda-beda. Di tahun yang lalu adalah yang pertama kali kita melakukan di mana kita membahas berbagai topik juga, termasuk mengenai kesehatan, kemudian ekonomi, teknologi, hingga nilai-nilai Pancasila. Betul. Nah, dan yang tadi akan saya lanjutkan juga gitu ya, dari yang tadi Syafira juga katakan bahwa memang untuk di tahun ini sendiri, pemirsa di rumah semuanya, bahwa kita melakukan IndiFest ini dengan tema Net Zero Emissions. Dan tentunya ini tidak terlepas dari komitmen Indika Energi untuk mencapai netral karbon pada tahun 2050. Gitu. Bahkan ya Edwin, tadi pagi saya baru membaca sebuah artikel bahwa pemerintah ini akan berhenti memproduksi kendaraan berbahan dasar bensin. Ya, jadi udah berbagai langkah-langkah dari pemerintah, dan tentunya kita sebagai warga, sebagai masyarakat, kita harus mendukungnya ya gitu. Baik secara individu maupun juga secara korporasi, semuanya itu demi untuk mencapai netral karbon buat Indonesia. Indonesia pastinya. Kalau gitu Edwin, saya udah gak sabar mau mengikuti sesi yang akan dipandu oleh dirimu dengan tema climate change
change juga. Jadi kalau gitu saya serahkan acara dan tugas ini kepadamu. Silakan. Ya, terima kasih Syafira. Jadi nanti kita ketemu lagi sebentar lagi ya, tidak lama lagi. Siap. Baik pemirsa, halo Indifales dan juga Good People, semoga semua dalam keadaan sehat. Untuk topik pembahasan di sesi pertama ini memang seperti yang tadi disampaikan bahwa kita akan membahas mengenai climate change atau perubahan iklim dan secara spesifik karena pada saat ini kurang dari 2 minggu lagi akan diselenggarakan Conference of the Parties atau COP26 di Glasgow, Skotlandia. Untuk itu kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa saja persiapan Indonesia dalam jangka waktu pada saat ini sudah persiapan akhir pastinya kurang dari 2 minggu lagi dari terselenggaranya acara tersebut. Saya akan mengundang 2 tamu yang sangat luar biasa sekali yang sudah hadir di Studio Net di Mega Kuningan di The East pada saat ini. Yang pertama akan saya undang Ibu Laksmi Dewanti selaku Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan ada juga narasumber yang satu lagi dan sudah hadir juga di studio yaitu adalah Tiza Mafira selaku Associate Director Climate Policy Initiative. Silakan Ibu Laksmi dan Tiza, saya persilakan. Silakan Ibu. Tiza. Gimana Bu, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tiza, sehat? Sehat. Baik, silakan Ibu. Terima kasih. Iya. Oke, dan pemirsa memang bila kita membahas terkait persiapan akhir Indonesia menuju COP26 tentunya ada banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh seluruh elemen bangsa, tidak hanya pemerintah saja tetapi juga apa saja gitu kira-kira yang sudah dilakukan terkait dengan kebijakan dan juga tentang rekomendasi-rekomendasi seperti apa, dan tentunya penting juga untuk membahas bagaimana posisi kita pada saat ini dan bagaimana sih gitu persiapan akhir Indonesia menjelang COP26. Langsung aja kita tanyakan kepada dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Ibu Laksmi. Bu Laksmi, gimana Ibu? Kabarnya baik ya Bu ya? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, baik. Ibu, kira-kira Bu, kalau untuk COP26 sendiri, rencananya kan diselenggarakan tanggal 31 Oktober nanti ya Bu ya, sampai tanggal 12 November. Kira-kira apa saja Ibu poin-poin yang akan dinegosiasikan dan diperjuangkan oleh Indonesia di momen tersebut? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan penting ya, karena tadi seperti disampaikan, kita tinggal 2 minggu lagi menuju COP26 Glasgow, dan COP26 ini akan menjadi sangat penting, terutama untuk implementasi dari persetujuan Paris atau Paris Agreement itu sendiri. Mengapa? Karena COP ini sempat tertunda, harusnya tahun lalu, tapi karena kondisi pandemi, maka digeser tahun ini, sehingga mau tidak mau seluruh agenda-agenda pembahasan atau perundingan harus dapat diselesaikan. Karena Paris Agreement atau persetujuan Paris sudah mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2021. Jadi semuanya perlu diselesaikan. Betul, apalagi Indonesia termasuk dari 195 negara yang meratifikasi perjanjian tersebut ya Bu ya gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai persiapan tersebut gitu. Nah, kemudian juga di dalam jangka waktu yang tidak lama dari saat ini gitu ya, di tahun 2030, 9 tahun dari sekarang, dari pemerintah Indonesia sendiri kan juga sudah memiliki target pengurangan emisi gas rumah kaca ya Bu ya gitu, dan kalau kita katakan itu sebesar 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional gitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri dari target karbon netral yang dicanangkan oleh pemerintah di tahun 2060 tersebut gitu ya, itu sektor kehutanan sendiri kan memiliki porsi yang terbesar nih Bu dalam target penurunan emisi, yaitu sebesar 24,1% dari total 41% yang target yang ingin dicapai gitu ya. Nah, kira-kira langkah dan inisiatif apa aja yang dilakukan Indonesia untuk mencapai hal ini Bu? Ya, sebelum ke sana tadi saya tambahkan sedikit. Jadi di Paris Agreement itu misi kita sebetulnya ada 4. Yang pertama adalah implementasi dari Nationally Determined Contribution itu sendiri, NDC. Kemudian penyelesaian rulebooks, Paris Rulebook. Itu adalah dokumen-dokumen, pedoman-pedoman bagaimana kita dapat menerapkan Paris Agreement. Kemudian komitmen jangka panjang untuk visi 2050 serta tadi net zero emission. Betul bahwa sektor kehutanan akan menjadi penyumbang terbesar ya. Yang kedua energi ya. Dan untuk sektor kehutanan utamanya adalah agenda Follow Net Sink 2030. Jadi di dalam dokumen Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050, kita mengatakan bahwa di tahun 2030 nanti selain kita akan mencapai 29 dan 41%,
Untuk sektor kehutanan akan mencapai kondisi net sink atau volume net sink 2030. Oke, 2030 ya? 2030. Artinya emisi-emisi yang dikeluarkan oleh sektor kehutanan akan diserap oleh sektor itu sendiri. Jadi balance gitu ya, jadi seimbang antara yang diemisi dengan yang diserap. Itu untuk sektor, dan itu akan menjadi agenda utama yang nanti akan berkontribusi terhadap pencapaian NDC di tahun 2030. Bicara soal balance, Bu, keseimbangan itu sendiri ya, Bu ya. Kira-kira yang paling efektif itu untuk mencapai titik keseimbangan tersebut dengan cara apa, Ibu? Kalau di sektor kehutanan, di volume net sink tadi kita ada 10 program. Mulai dari konservasi dan rehabilitasi ekosistem-ekosistem, termasuk ekosistem mangrove, ekosistem gambut. Kemudian juga kita melakukan upaya-upaya pembangunan kehutanan yang berkelanjutan atau sustainable forest management. Jadi intinya kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang menurun atau yang mengemisi dari sektor kehutanan, termasuk industri kehutanan dan sebagainya. Di satu pihak, di pihak yang lain, di lain hal adalah kita melakukan upaya-upaya agar penyerapan karbon oleh sektor kehutanan menjadi lebih tinggi. Melalui penanaman, jadi penanaman dan sebagainya. Jadi kita menurunkan, gitu ya, dan juga kita melakukan penyerapan. Jadi meningkatkan daya serap karbon dan menurunkan emisinya. Luar biasa, luar biasa. Dan kalau kita bicara tentang persiapan ke COP26 yang kira-kira 2 minggu lagi, ini pastinya tidak terlepas juga dengan berbagai stakeholders ya, Bu ya, gitu ya. Berbagai stakeholder dan tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga dari sisi NGO gitu. Dan pada saat ini sudah hadir bersama kita di studio, pemirsa, Tiza Mahfira dari Associate Director Climate Policy Initiative yang secara khusus berfokuskan pada kebijakan perubahan iklim. Betul ya, Tiza ya, gitu ya. Mungkin kalau dari sisi NGO yang berfokuskan pada sustainability, khususnya dalam soal climate change policy, kira-kira ini kebetulan nih ibunya ada di sini nih, dan ibu ini Ibu Laksmi Dewanti termasuk dalam delegasi Indonesia yang akan berangkat ke Skotlandia. Kira-kira kalau dari pandangan Climate Policy Initiative sendiri, misi apa sih yang perlu diperjuangkan gitu oleh Indonesia di COP26? Apa saja? Menurut saya ada 2 misi penting ya yang perlu diperjuangkan. Yang pertama adalah benar-benar menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tuh serius mengatasi krisis iklim. Bahwa kita mengeluarkan angka-angka yang ambisius gitu ya, bahwa kita akan mencapai penurunan emisi sekian persen di tahun 2030, sekian persen di tahun 2050. Tetapi menunjukkan keseriusan tersebut tidak hanya dari segi angka, tetapi dari segi kebijakan-kebijakan yang mendukung tercapainya angka tersebut. Jadi nggak hanya bicara kita punya komitmen ya tahun segini sampai segini, tapi kita juga sudah punya kebijakan ini dan ini dan ini yang kira-kira akan membantu kita untuk mencapai komitmen tersebut. Yang practical dan feasible. Yang practical dan feasible dan sudah ada langkah-langkah nyatanya yang sudah dilakukan, udah ada persiapan yang sudah dilakukan. Nah, tapi kenapa kita perlu menunjukkan keseriusan di tingkat internasional? Itu bukan karena kita bertanggung jawab ya kepada dunia global atau apa. Sebenarnya kan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat Indonesia sendiri. Yang mau saya tekankan di sini adalah kita perlu menunjukkan keseriusan karena kita akan memiliki leverage di tingkat global ketika Indonesia menunjukkan kita serius mengatasi krisis iklim. Yaitu leverage sebagai negara berkembang yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pengurangan emisi global. Nomor 4 kontributor terbesar pada saat ini untuk emisi gas rumah kaca, betul ya Ibu ya, Indonesia. Dan kenapa kita perlu leverage? Karena kita perlu dukungan untuk mencapai target-target tersebut. Dukungan pendanaan misalnya. Sekarang ini sekarang ini ada target ya oleh negara-negara maju untuk mendukung negara-negara berkembang menggelontorkan uang sebanyak 100 miliar USD ya, G7, setiap tahun. Yang sampai sekarang uang itu belum sampai nilainya segitu. Belum ada uang itu untuk maksudnya sekarang ini baru 70 miliar, nggak sampai 100 miliar. Ini 70 miliar tahun 2018. Kemarin sempat turun. Nah, tetapi ketika krisis pandemi itu berapa banyak uang yang digelontorkan oleh semua negara-negara untuk mengatasi krisis pandemi? 150
miliar dolar lebih. Jadi ternyata uang itu ada ketika menghadapi krisis pandemi, tetapi kalau ketika menghadapi krisis iklim kok agak seret nih gitu. Padahal krisis iklim juga akan mengakibatkan akibat-akibat yang sangat-sangat buruk ya bagi dan jangka panjang ya. Dan jangka panjang bagi masyarakat. Jadi maksud saya adalah Indonesia perlu jelas mengatakan kita siap dan kita serius menghadapi krisis iklim dan menunjukkannya dengan langkah-langkah nyata, serta mengatakan dengan tegas kepada negara-negara maju bahwa kita juga butuh didukung oleh pendanaan-pendanaan dari negara maju. Sekarang ini pendanaan yang masuk ke Indonesia banyaknya pinjaman. Pinjaman itu bukan bantuan, ya. Jadi itu yang perlu dijadikan sisi strategis dan diplomatis Indonesia nanti di COP26. Oke, baik Bu Laksmi, ini salah satu poin yang ditegaskan oleh Tiza adalah keseriusan pemerintah. Dan kalau kita bicara soal keseriusan pemerintah, bisa dilihat bahwa pada saat ini juga Pak Menko Marves, Bapak Luhut Panjaitan yang sedang berada di Amerika Serikat, ada urusan kenegaraan, begitu ya. Dan beliau kan juga baru bertemu juga dengan Dubes, dengan utusan Amerika Serikat untuk urusan perubahan iklim, yang dulunya adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di zaman era Obama, Mr. John Kerry, gitu ya. Dan Pak Luhut juga menegaskan gitu bahwa Indonesia serius untuk menangani perubahan iklim, dan bahkan disebutkan data-data bahwa Indonesia sendiri untuk mencegah pengurangan kebakaran hutan mencapai 82%. Kemudian juga saya mencatat juga untuk pencegahan konversi hutan dan lahan gambut mencapai 62 juta hektar, gitu ya. Nah, mengenai langkah-langkah ini sendiri bisa dikatakan bahwa dari Pak Menko Marves sudah kembali menegaskan keseriusan Indonesia. Kemudian juga dari Ibu Siti Nurbaya juga kembali juga beberapa kali gitu ya menegaskan keseriusan Indonesia gitu ya. Nah, kira-kira hal-hal apa lagi yang bisa dilakukan untuk betul-betul supaya implementasinya ini lancar, dan yang tadi Tiza juga katakan bahwa supaya langkah-langkah polisinya itu visible, kira-kira apa saja, Ibu? Ya, betul tadi. Kalau keseriusan sangat serius ya. Tadi angka-angkanya juga sudah disampaikan Mas Edwin. Ya. Sebetulnya dokumen NDC itu tidak hanya dokumen saja. Dan komitmen kita juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menko, Pak Luhut, bahwa yang kita lakukan bukan hanya sekedar komitmen kita kepada global, tapi ini adalah melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita sangat serius. Dokumen NDC yang memuat tentang target sudah dibarengi dengan dokumen peta jalan. Kita punya dokumen peta jalan mitigasi perubahan iklim dan dokumen peta jalan adaptasi perubahan iklim. Kenapa ada dua? Karena di dalam NDC Indonesia ada dua pilar yang sama-sama pentingnya dalam konteks pengendalian perubahan iklim. Ya, apa itu? Yaitu mitigasi perubahan iklim, menurunkan emisi gas rumah kaca dan sebagainya, dan adaptasi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan terhadap iklim itu sendiri. Jadi mitigasi dan adaptasi itu sama pentingnya. Dan kita melakukan dua-duanya, kita punya peta jalan dan kita juga sudah menyusun dan terus mengembangkan sistem-sistem pendukungnya. Kita punya sistem registri nasional di mana semua yang melakukan upaya mitigasi dan adaptasi bisa meregistrasikan dirinya di dalam sistem tersebut. Kita punya sistem inventarisasi gas rumah kaca, kita punya pedoman-pedoman, dan kita selalu melakukan komunikasi, konsultasi, fasilitasi kepada berbagai macam pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa yang kita narasikan adalah yang kita lakukan. Ya, baik. Berbagai macam pemangku kepentingan, tentunya ini juga tidak terlepas dari sektor dunia usaha, dari pelaku usaha, dan untuk membahas hal ini secara lebih komprehensif dan lebih kaya lagi, kita juga sudah kehadiran dari pelaku usaha. Saya akan undang Bapak Arsyad Rashid, Direktur Utama Indika Energi. Selamat siang Pak Arsyad. Siang. Ya. Ayo Bu Laksmi. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Pak Arsyad, selamat datang di IndiFest 2021. Sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Indika Energi ke-21 yang tepat hari ini berulang tahun, Bapak. Terima kasih dan juga selamat untuk kita semua. Yang paling penting salam sehat Bu buat Ibu dan juga Mbak semuanya. Kabar baik ya Pak ya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Iya. Pak Arsyad, jadi kita juga baru memulai ini diskusi ini sudah dengan Bu Laksmi Dewanti dari Pengendalian Perubahan Iklim KLHK dan juga Tiza Mafira, Associate Director dari Climate Policy Initiative. Kemudian Pak Arsyad
dari kalau dikatakan persiapan menuju COP26 dan tadi Bu Laksmi juga katakan ini semua adalah kepentingan bersama, kepentingan nasional yang tentunya menyangkut berbagai stakeholders. Ini tidak terlepas dari dunia usaha sendiri. Nah, kalau dari dunia usaha sendiri khususnya pelaku di sektor energi gitu ya Pak ya, bagaimana untuk menyikapi perubahan iklim ini Pak Arsyad? Tadi seperti Ibu katakan tadi, ya. Jadi mungkin katanya adalah gotong royong, dan ini adalah boleh katakan cita-cita bangsa kita. Jadi kan Indonesia sudah mengatakan bahwa we want to be net zero emission, carbon emission by 2060 Bu ya kalau nggak salah. Nah dengan demikian ini adalah suatu upaya bersama yang kita harus lakukan secara bersama, dan kita ini sebagai misalnya Indika Energy adalah bagian daripada bangsa ini, dan bagian dari mana kita juga ingin bahwa perubahan ini akan terjadi. Karena bukan apa-apa, kita semua ingin Indonesia yang bersih. Yeah. Kita juga ingin yang sehat. Ya. Jadi ini saya rasa adalah komitmen kita bersama. Nah, walaupun kalau kita bicara Indika Energy Bu, bicaranya nih karena we are in batubara, dan pertanyaanku, you're committing to that? Yes, we are. Kenapa? Kita sendiri Indika Energy mengatakan bahwa kita ingin ke net zero carbon emission by 2050 pada saat ini. Tapi kita juga punya komitmen bahwa insya Allah bahwa setiap tahunnya kita akan review. Kalau kita bisa lebih cepat, kita akan lakukan lebih cepat lagi. Nah, jadi di sisi inilah yang menjadi komitmen kita sebagai Indika Energy. Jadi walaupun bagaimanapun tadi ini PR bersama ya, dan di sisi kita sendiri kita sudah mulai melakukan proses yang namanya apakah itu diverifikasi, karena kita udah mulai nih aset-aset yang related terhadap batu bara mulai kita lepas. Divestasi gitu ya Pak, salah satunya ya. Dan malahan waktu kita mengeluarkan obligasi pada tahun 2020 kemarin, kita juga sudah membuat komitmen kepada yang namanya investor bahwa paling sedikit 2025, 50% daripada our revenue will come from non-coal basis. Ya. Nah, jadi ini beberapa komitmen-komitmen yang kita merasa bahwa this is something we have to do together. Gitu. Dan kalau bicara kan ya, we are coming from the extreme side. Kita datang dari yang namanya batu bara gitu. Jadi tapi ini adalah hal yang kita merasa bahwa untuk bangsa dan negara ini dan untuk kedepannya bagian daripada juga yang namanya citizen of the world. Jadi itulah yang ingin kita lakukan. Jadi dari dunia usaha khususnya Indika Energy, kami berkomitmen untuk hal tersebut. Jadi paling sedikit sekarang 20-50 komitmen kami, tapi harapannya kita akan bisa lebih cepat melaksanakannya. Baik, berarti dua major komitmen dari Indika Energy di 2020 yang meningkatkan pendapatan dari sektor non batubara sebesar minimal 50%, dan juga di 2050 dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk mencapai netral karbon ya Pak ya. Yes. Nah, kalau kita bicara tadi Pak Arsyad juga katakan bahwa apalagi kita Indika Energy dari yang bisa dikatakan quote-unquote lebih ekstrim gitu karena dari batubara. Kalau kita bicara mengenai sustainability atau keberlanjutan, kenapa hal ini begitu fundamental Pak buat Indika Energy? Tadi bicara sustainability, we talk about sustainability. Bicara kita adalah kita ingin bukan bahwa perusahaan ini pun hidup beyond us, beyond ya katakanlah kita pada saat ini gitu ya. Karena kita ingin punya impian bahwa the company will sustain itself. Nah, untuk membuat sustainability ini balik juga kepada komitmen kita bahwa ESG, yaitu the environment, social, dan juga governance. Karena kita boleh nih, kalau sekarang ini kan kalau OSS tuh gampang tuh izin, katanya sekarang tinggal pakai komputer ya. Tapi itu that's for me the easy izin. Yang paling sulit adalah izin ESG. Kenapa? If we can get namanya social license, itulah sustainability. Jadi bukan license yang dikeluarkan, bukan dikeluarkan oleh pemerintah yang akan membuat kita sustainable. Tetapi saya melihatlah izin sosial. Nah, izin sosial itu bersamaan dengan bagaimana komitmen kita terhadap lingkungan dan juga bicara mengenai governance. Karena hal ini itulah satu kesatuan. Makanya secara Indika sendiri kami membuat ESG being of our values, dan kita akan instill supaya jadi DNA. Jadi bukan hanya disebut, hanya istilahnya dipajang-pajang, dikatakan this is ESG. No. Tapi bagaimana nantinya insan Indika Energy Group secara menyeluruh
membuat itu menjadi part of the values. Karena itu penting sekali. Karena kalau enggak, you cannot be sustainable. Itu harus masuk kepada fondasinya, yaitu fondasinya adalah which is the fondasi of values. Dan harus dilakukan secara kolektif ya Bapak ya gitu, karena ini tadi yang Pak Arsyad katakan gotong royong. Dan kalau kita bicara tadi Pak Arsyad udah sebutkan mengenai ESG gitu ya, ini kan dari sisi korporasi, ESG, Environmental, Social, and Governance. Nah kalau kita bicara bagaimana peran yang bisa saya lakukan nih sebagai individu gitu ya. Nah, Tiza, saya mau tanya ke Tiza, kalau dilihat dari gaya hidup masyarakat Indonesia sendiri, seperti apa pengamatannya, dan gimana sih cara supaya kita sebagai individu, sebagai masyarakat, supaya saya bisa bersama-sama mendukung nih, supaya saya bisa berkontribusi untuk mewujudkan netralitas karbon dan bisa mengadopsi gaya hidup yang sustainable secara organik. Itu gimana Tiza? Caranya adalah kita perlu dimudahkan untuk mendapatkan opsi-opsi lifestyle yang sustainable. Dimudahkan itu melalui berbagai cara ya. Misalnya, saya mau hemat listrik. Saya sebagai individu, saya udah mengerti bahwa listrik itu menghabiskan emisi yang banyak, ya, karena kebanyakan PLT pembangkit listrik tenaga di Indonesia itu masih berbasis batu bara. Saya mau menghemat listrik. Gimana caranya? Ya, saya perlu mendapatkan informasi bagaimana cara menghemat listrik. Saya perlu bisa punya akses ke renewable energy, misalnya. Dan akses ke renewable energy, energi terbarukan di Indonesia itu belum menyeluruh, belum mainstream. Ini yang lagi kita mau perjuangkan bersama-sama ya, bahwa energi terbarukan itu bisa lebih menyeluruh, menjangkau bahkan sampai ke pulau-pulau terpencil di Indonesia, agar semua masyarakat, baik yang hidup di perkotaan, baik yang hidup di desa, di pulau, itu bisa, yang tadi Mas Edwin katakan, bisa memiliki lifestyle ramah lingkungan, lifestyle rendah emisi gitu ya. Ini masih susah, masih ada stigma, misalnya solar panel itu mahal, ya kan, dan memang belum terjangkau bagi semua orang. Seharusnya mungkin ada bantuan bagi masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, untuk ketimbang dapetin subsidi energi, subsidi diesel, subsidi yang sekarang ini subsidi fossil fuel, kenapa nggak subsidi energi terbarukan aja, subsidi untuk mendapatkan solar panel. Saya sendiri udah pasang solar panel, ada Istiqlal udah pasang solar panel, ada beberapa gedung pemerintah udah pasang solar panel. Itu perlu lebih nampak bagaimana kalau semua perusahaan pasang solar panel juga di commercial and industrial estate-nya gitu. Bagaimana kalau semua mall pasang solar panel juga, jadi benar-benar terlihat dan masyarakat melihat bahwa oh oke, itu adalah suatu lifestyle yang mulai mainstream ya. Saya tertarik juga nih pasang di rumah saya gitu. Itu lifestyle itu harus dibangun tidak hanya dari individu saja, tetapi harus dibangun dari semua lingkungannya, itu berusaha social engineering ya, atau marketing bersama-sama untuk mewujudkan lifestyle tersebut. Begitu pula dengan kendaraan listrik atau kendaraan umum ya kan, kita selalu dikasih tahu bahwa kalau mau hidup ramah lingkungan naik sepeda gitu. Ya kalau nggak ada jalur sepeda kan susah ya kan naik sepeda gitu. Jadi perlu ada jalur sepedanya, perlu ada traffic engineeringnya. Itu juga berlaku pada aspek-aspek lain di dalam hidup ramah lingkungan, aspek energi, aspek konsumsi. Misalnya kita bicara sektor hutan, bagaimana cara saya sebagai individu untuk memastikan bahwa saya menjaga hutan? Ya saya harus membeli produk-produk yang turut melestarikan hutan gitu kan. Misalnya saya beli produk lokal yang saya tahu dibuat oleh masyarakat perhutanan sosial, yang saya tahu perhutanan sosial itu adalah masyarakat yang hidup di kawasan yang hutannya dijaga betul gitu. Jadi misalnya madu, misalnya akar, anyaman, bambu dan sebagainya. Tapi bagaimana saya mendapatkan akses itu kalau di supermarket semua barangnya impor gitu misalnya, semua barangnya terbuat dari plastik, semua barangnya nggak ada yang punya label menjaga hutan. Jadi itu yang harus lebih mainstream, terlihat oleh semua masyarakat, terlihat oleh semua konsumen, maka itulah yang akan mewujudkan lifestyle kita semua menjadi ramah lingkungan. Lifestyle ramah lingkungan. Tadi Tisa juga katakan ini harus ada engineer-nya nih gitu. Jadi kita bersama-sama menggerakkan hal ini dan juga untuk merealisasikan hal ini, dan tentunya kalau kita bicara social engineer itu tidak terlepas dari pemerintah ya, Bu Laksmi gitu. Nah,
Kalau dari pemerintah sendiri, khususnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kira-kira pada saat ini policy-policy apa saja yang diberlakukan atau diimplementasikan, baik itu di internal KLHK maupun juga untuk policy untuk masyarakat yang kira-kira untuk mendukung lifestyle tersebut, Bu? Ya, jadi sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Mbak Tisa, kami menyebutnya merubah pola produksi dan konsumsi menjadi berkelanjutan. Dan sebetulnya agenda ini muncul atau lahir di tingkat global bersama-sama dengan agenda perubahan iklim dan agenda konservasi keanekaragaman hayati tahun 92 yang lalu. Jadi itu adalah 3 atau agenda dari konferensi Rio pada saat itu. Dan setelah itu di pemerintah pada saat kita mengembangkan kebijakan-kebijakan pengendalian perubahan iklim, kebijakan konservasi keanekaragaman hayati, selalu ada agenda-agenda untuk merubah pola produksi dan konsumsi. Karena harus semua pihak ya Mbak Tisa ya, tidak hanya konsumennya saja tapi produsennya juga gitu. Jadi semuanya. Dan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja kita membuat policy yang beragam, mixing policy, karena kita harus punya perangkat yang integrated gitu ya, tidak hanya satu persatu. Karena yang kita hadapi atau yang ada di pemangku kepentingan kita atau masyarakat, pasti mereka berada pada kondisi yang berbeda-beda. Untuk mereka yang belum tahu misalnya, kita kasih pengetahuan, sosialisasi, edukasi, literasi dan sebagainya. Lalu yang sudah tahu lalu kemudian mau, betul tadi, fasilitasi perangkat-perangkatnya. Kalau dia mau merubah harus ada. Kalau mau membuang sampah pada tempatnya ya tempat sampahnya harus ada gitu. Kalau mau diajak untuk bersepeda tentu tempat saja sampahnya terbagi-terbagi gitu ya Bu. Betul. Ya. Kan ada yang organik, ada yang non-organik, ada yang plastik botol. Jadi harus gitu. ada. Jadi kalau sudah dia tahu kemudian dia mau, lalu kemudian ada yang tidak mampu, dia mau tapi tidak mampu. Itu perlu lagi policy misalnya untuk insentif, akses pendanaan tadi disebutkan, akses kepada informasi teknologi yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Jadi itu ada banyak gitu. Ada juga kondisi-kondisi di mana dia tahu, dia mampu tapi dia tidak mau. Nah itu ada instrumen lagi yang namanya penegakan hukum ya, disinsentif. Jadi berbagai macam policy disiapkan untuk sama-sama kita membangun masyarakat menuju satu kondisi pembangunan yang berkelanjutan tadi. Iya, berkelanjutan ya. Nah berkelanjutan tadi juga Tisa juga katakan ini salah satunya kita sebagai individu atau sebagai keluarga atau dari lingkungan korporasi, kantor bahkan atau mungkin rumah-rumah penduduk juga bisa dengan salah satu solar panel gitu ya, gitu dengan memanfaatkan tenaga surya. Nah Pak Arsyad, saya dengar Indika Energy juga udah masuk nih ke energi baru dan terbarukan begitu ya, di bulan Maret lalu mendirikan 4 mitra Indika Tenaga Surya atau EMITS gitu ya. Ini merupakan salah satu upaya Indika Energy untuk mendukung hal tersebut, untuk mendukung transisi energi, dan kemudian juga kira-kira apa saja yang dilakukan oleh Indika Energy, berbagai inisiatif baik itu dari policy yang paling tinggi dan juga kemudian juga kira-kira yang bisa diinternalisasi oleh perusahaan untuk mendukung transisi energi tersebut dan juga untuk menurunkan intensitas emisi karbon, Pak Arsyad. Sebelumnya ingin kalau boleh saya mundur sedikit tentang Indika Energy sendiri. Jadi Indika Energy sejak tahun ini sudah mulai katakanlah berubah dalam arti even our strategy ya. Kenapa? Kata-kata energinya itu bukan energi lagi, tetapi energizing Indonesia. Jadi di sisi itu kita beralih menjadi perusahaan investasi yang memang salah satu daripada tema investasinya tetap energi. Yang dimana energi ini tadi kita masuk ke dalam misalnya renewable energy. Nah salah satunya memang komitmen kita adalah kita berjoint venture dengan sebuah namanya Social Impact Fund dari Amerika, namanya dari TPG, The Rise Fund. Itu untuk bersama committing sekarang kurang lebih 500 juta US dollar untuk to start bicara mengenai solar energy, yang dimana kita bilang kalau kita mau melakukan ini kita harus melakukan pada diri kita sendiri dulu. Jadi tadi contohnya Bu adalah bahwa bagaimana kita membangun solar energi di dalam lingkungan grup kita sendiri. Jadi kita membangun dan mulai merubah untuk lari kepada namanya solar energy. Nah jadi tadi kalau EMITS itu memang kita bicara komitmen kita untuk membangun yang namanya solar energy di Indonesia. Nah apalagi sekarang kalau bicara alhamdulillah RUPTL yang ditunggu-tunggu
yang bicara mengenai RUPTL Green katakanlah untuk transisi, ya itu sudah ditandatangani Pak Menteri SDM. Nah jadi di sini juga kita sudah mulai, berarti kan selama ini juga menjadi pertanyaan, kita diminta untuk melakukan transisi, dibicara untuk adanya renewable, tapi di sisi lain opportunity-nya belum ada kalau bicara dalam konteks tadi gitu. Nah sekarang ini sudah mulai clear bahwa akan ada suatu proses perubahan yang ada. Nah, tetapi selain yang namanya itu kita juga masuk di industrial. Jadi bicara tadi karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang akhirnya di 2030 misalnya di Eropa produk-produknya harus green product. Kalau energi itu datang bukan dari renewable, produk itu nanti nggak dicap sebagai green products dan akan very much ada tarif untuk diekspor. Nah, jadi ini juga menjadi peluang dalam konteks energi tadi perubahan yang ada. Tapi selain itu, Indika juga mulai masuk ke, izin Ibu masuk mulai ke forestry untuk kita bicara mengenai nature-based business. Kita masuk kurang lebih sekarang kita udah mulai acquiring sampai dengan 130.000 hektar hutan yang untuk kita tadi bicaranya untuk bagaimana kita conserve, kita bicara untuk satu sisi adalah untuk bagaimana bisa contribution tadi terhadap oxygen to the world untuk sebagai carbon trading ke depannya. Tapi di sisi lain juga kita membangun hutan tanam industri dari konteks energi, dari sisi itu juga kita laksanakan, yang kita lagi lakukan. Terus juga salah satu strategi kita masuk ke dalam electric vehicles. Jadi supaya kita mulai ke sana, kita ingin membuat buatan Indonesia merah putih yang namanya electric vehicles ke depan. Jadi memang secara Indika strategi kami lagi boleh katakan 180 derajat changing. Dan tadi dari sana yang major shift ya Pak? Major shift. Karena tadi tapi kan semua proses ini nggak bisa seketika. Tapi we have to plant the seed, fondasinya kita mulai, tetapi sambil merubah bisnisnya, kita harus merubah mindsetnya dulu. Karena ujung-ujungnya human capitalnya nih, manusianya harus siap juga. Karena tadi living out ini berbeda nih, it's a different ini. Jadi hal-hal itu yang sudah kita lakukan, tapi di sisi lain juga komitmen kita terhadap misalnya kita ini kan mangrove, kemarin kan udah ulang tahun ya. Kita juga melakukan bagaimana berkontribusi terhadap hal itu. So banyak hal yang sekarang sedang kita lakukan. Jadi balik lagi kita namakan the nature-based business, itu yang kita lagi lakukan pada saat ini. Dan makanya juga insya Allah kami ikutan ke COP26, karena juga tadi trying to make our commitment towards that gitu. Dan juga at the end tadi balik lagi saya setuju tuh kata-katanya adalah kuncinya adalah bagaimana menjadi budaya. Karena kalau udah menjadi budaya, bicara bagaimana thinking how to live a better life, akhirnya regulasinya, ekosistemnya dibuat dan semuanya itu. Karena ini tadi kerjanya walaupun memang tadi ada pemerintah memberikan insentif, pemerintah memberikan ada hukumnya lah, pemerintah ada ini. Tapi kalau nggak bersama, bergotong royong, akan sulit kita melakukan perubahan ini. Tapi awal-awalnya memang mindset sih. Mindset ya? Mindset. Nah, pertama itu dari mindsetnya. Dan kemudian kalau kita bicara instrumen-instrumen untuk mendukung hal tersebut gitu ya. Tisa, kira-kira kalau kita bicara mengenai program gitu ya, dan juga instrumen ini kebetulan ada dari pihak pemerintah juga gitu ya, kira-kira program seperti apa yang perlu diprioritaskan dan juga mungkin instrumen-instrumen seperti apa yang sesuai nih gitu melihat dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini? Secara umum, semua program yang sifatnya memurahkan yang ramah lingkungan dan memahalkan yang tidak ramah lingkungan, itu program-program yang harus diprioritaskan. Karena saat ini nih agak kejar-kejaran. Misalnya energi terbarukan, saya ambil contoh energi terbarukan. Energi terbaru solar panel itu udah lama sekali harganya jatuh. Harga global panel surya itu trennya turun terus. Tetapi di Indonesia peningkatan panel surya itu lama sekali, bahkan investasinya tuh hanya meningkat 2%, kurang dari 2% dalam 5 tahun terakhir. Kenapa? Karena di Indonesia masih tertahan oleh kebijakan-kebijakan yang membuat batu bara itu lebih murah dari harga pasar gitu. Jadi PLN beli batu bara dari Indika, dari mana lah, itu tidak itu disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya lebih murah dari yang seharusnya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan hambatan-hambatan non-market lah, namanya hambatan non-market. Kita tuh kepingin yang namanya batu bara, minyak bumi itu terasa lebih mahal
dan yang namanya energi terbarukan itu terasa lebih murah, intinya begitu. Nah, sekarang sih ada kebijakan-kebijakan seperti carbon tax yang sedang digodok pemerintah, itu yang itu bagus karena carbon tax itu ketika dikenakan akan memahalkan segala macam kegiatan atau produk yang diproduksi dengan emisi banyak gitu. Itu punishment dari dalam bentuk kebijakan, ada punishment dalam bentuk trade ya, yang tadi Pak Arsyad bilang misalnya negara lain nggak mau beli lagi produk yang dari yang emisinya high emissions. Ada juga misalnya carbon market yang lagi mau dibentuk juga oleh pemerintah. Kita lagi menunggu-nunggu nih kapan peraturannya keluar gitu, carbon pricing, karena itu juga akan memunculkan sebuah beban moneter, beban harga kepada setiap ton emisi gitu. Harapannya masyarakat adalah bahwa jangan tanggung-tanggung, jangan terlalu murah juga gitu. Kalau bikin carbon tax yang mahal aja sekalian, jadi berasa gitu, jangan terlalu murah gitu kan. Tentu saja itu ada proses politik dan kompromi di parlemen dan di semua pemangku kepentingan, tapi masyarakat menginginkan agar itu tidak tanggung-tanggung, tetapi dibarengi juga dengan bantuan agar yang namanya energi terbarukan atau alternatifnya itu juga lebih murah gitu. Jadi harusnya mungkin ada dampak. Misalnya kita nggak kepingin harga listrik kita jadi mahal, itu aja sih. Yang penting kan harga listrik tetap terjangkau gitu. Apakah dengan carbon tax harga listrik jadi mahal? Belum tentu gitu. Untuk yang berbasis batu bara mungkin jadi mahal, tapi yang berbasis energi terbarukan jadi murah. Gitulah intinya kira-kira seperti itu. Dan ini nggak hanya bisa diterapkan pada sektor energi saja, tetapi bisa juga diterapkan pada sektor industri, sektor sampah, sektor hutan ya, di mana ada banyak sekali produk-produk yang high emissions dari sektor tersebut yang harapannya adalah itu kelihatan harganya gitu. Selama ini yang emisi itu kan nggak kelihatan, tetapi terasa. Kita merasakan bahwa kita semakin sering mengalami infeksi saluran pernafasan. Kita merasa bahwa kita semakin sering menghadapi bencana alam, banjir, kemarau berkepanjangan. Itu kan semua karena emisi. Tapi kan karena nggak kelihatan, nggak pernah dikasih harga itu polusi gitu. Nah sekarang sudah saatnya harganya dimunculkan, jadi masyarakat juga bisa melihat bahwa itu ternyata mahal ya, mendingan saya pilih yang lebih murah. Ya, oke. Berarti tadi Mbak Tisa katakan dari segi carbon tax, kemudian juga bagaimana caranya pemerintah yang dalam hal ini tidak hanya Kementerian ESDM saja gitu ya, tapi juga termasuk lintas sektor gitu, termasuk dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan juga. Gimana sih caranya untuk mendukung hal ini, untuk mengupayakan hal ini menjadi sesuatu yang lebih mudah diakses, dan tidak hanya lebih mudah diakses saja, tetapi juga bisa lebih ekonomis gitu untuk masyarakat Ibu gitu. Nah kira-kira kalau dari pandangan KLHK sendiri, itu kira-kira hal-hal yang praktikal yang dilakukan itu apa saja, dan kalau kita katakan di dalam bentuk policy sendiri ya Bu ya, gitu, dari sisi peraturan sendiri, dari sisi legislasinya, kira-kira peraturan seperti apa nih yang kira-kira bisa dipertimbangkan kembali, yang bisa nanti mungkin ditambahkan atau direvisi, seperti apa Ibu? Ya, kalau mengambil tadi yang disampaikan oleh Mbak Tiza, sebetulnya intinya adalah harus ada internalisasi eksternalitas. Saat ini kan banyak sekali hal-hal yang tadi polusi udara, kemudian dampak-dampak terhadap kesehatan dan sebagainya yang nggak pernah dihitung dalam cost of production-nya. Itu dianggap di luar. Nah ini yang kemudian diinternalisasi. Sebenarnya yang tadi disampaikan adalah kebijakan harga ya Mbak Tisa ya. Gimana harga itu merefleksikan eksternalitas yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dan tidak dihitung oleh proses produksinya. Kalau bicara ini, pemerintah punya yang namanya Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan, itu PP nomor 46 tahun 2017. Melalui PP ini sebetulnya tadi salah satunya adalah kita mendorong untuk internalisasi eksternalitas, sehingga kemudian ada keadilan, keberadilan gitu ya, sudah harus dihitung dan seterusnya. Nah di dalam peraturan pemerintah ini, instrumen ekonomi lingkungan itu harus diterapkan pada berbagai macam tahapan. Mulai dari perencanaan, di dalam perencanaan itu harus ada valuasi ekonomi dampak lingkungan.
pada saat kita merencanakan itu harusnya sudah dihitung. Ada kan dulu kita ada AMDAL dan sebagainya. Nah sekarang itu diwajibkan juga ada di dalamnya bagaimana kita memvaluasi lingkungan. Kemudian ada juga kita mengembangkan satu set instrumen yang bisa berlaku sebagai insentif dan disinsentif. Kalau tadi disebutkan pajak karbon gitu ya, itu mungkin lebih kepada insentif negatifnya atau disinsentifnya. Tapi kita juga perlu mendorong yang sifatnya adalah insentif. Karena kalau tadi bicara karbon, di Carbon Tracks yang tadi disebutkan Mbak Tisa tunggu-tunggu regulasinya, kami juga tunggu dan kami upayakan supaya secepat mungkin. Mudah-mudahan sebelum COP20. Karena gini, di dalam peraturan nilai ekonomi karbon yang disiapkan bukan hanya bicara pungutan atas karbon atau salah satunya pajak, tapi juga kita mengembangkan adanya mekanisme perdagangan karbon, ada offset karbon, ada pembayaran berbasis kinerja. Jadi kalau orang menurunkan emisi gas rumah kaca, dia punya kinerja positif, maka harusnya dia juga bisa dong mendapat insentif berupa pembayaran. Itu yang dikembangkan bersama-sama. Karena memang pemerintah nggak bisa memilih satu atau dua instrumen, harus semua instrumen. Karena ada banyak sektor dengan karakteristiknya, ada banyak pemangku kepentingan dengan berbagai macam kapasitas dan kemampuannya. Baik. Jadi banyak sekali sebetulnya pilihan-pilihannya gitu ya. Baik. Kita juga mengembangkan pendanaan untuk lingkungan hidup. Kita sudah punya badan pengelola dana lingkungan di mana sebetulnya diharapkan dana-dana dari berbagai macam sumber itu bisa dikelola dan dimanfaatkan kembali untuk pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengendalian perubahan iklim, menurunkan emisi gas rumah kaca dan sebagainya. Sehingga berbagai macam tadi kebutuhan stakeholders itu bisa dipenuhi melalui beberapa instrumen-instrumen tersebut. Baik, ya, dan harus dilakukan secara holistik ya Ibu ya. Betul. Ya, carbon tax, kemudian tadi sebelumnya kita bicara mengenai insentif. Ini jadi berbagai instrumen yang tentunya relevan dengan keuangan. Saya mau tanya ke Pak Arsyad langsung. Pak Arsyad, dengan Indika Energi, dengan komitmen keberlanjutannya, tadi yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa ini adalah major shift dari energi fosil bertransisi menjadi energi non-fosil. Ini kalau kita katakan, bagaimana kalau untuk dari sisi korporasi sendiri untuk bisa menyeimbangkan antara pencapaian target finansial dengan pendukungan aspek keberlanjutan atau perubahan iklim itu sendiri gitu Pak Arsyad? Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dirjan dan juga Mbak Tisa bahwa semua itu ada kalkulasinya sebetulnya. Nah, sebagai contoh aja lah, sebagai contoh waktu obligasi misalnya, ada international obligasi bonds keluar. Ya. Itu kalau sekarang, if you are not istilahnya masih menggunakan atau masih dalam bisnis karbon dalam konteks misalnya batu bara dan lain, cost-nya akan lebih tinggi. Jadi itu sebagai insentif. Kalau misalnya tidak menggunakan batu bara, cost of yield-nya itu kan lebih rendah. Jadi supaya bunganya lebih rendah lah. Gitu. Jadi dengan begitu sekarang itu sudah terjadi. Jadi, nah menjadi ini adalah apa yang terjadi untuk kita semua. Kita bisa melihatnya semua sebetulnya bisa dihitung. Bisa seperti Ibu katakan tadi, berhitungnya adalah bagaimana kita bisa melakukan proses transisi itu. Jadi contoh misalnya carbon tax. Di dalam perhitungan kita sudah mengatakan bahwa itu akan ada carbon tax. Jadi itu harus ada. Terus bicara nantinya bagaimana kita bisa bagian daripada insentif tadi. Jadi program apa yang bisa kita lakukan supaya bisa menuju ke sana. Jadi di sini kita memang dipicu gitu. Jadi kayak KPI, picunya bahwa untuk menuju ke sana, let's do something gitu kan. Nah jadi supaya perubahan ini pun tidak membebankan secara keuangan. Pastinya ada tapi minimum. Itu menurut saya. Jadi tantangan terbesarnya apa aja Pak? Kenapa? Tantangan terbesarnya apa aja? Tantangan yang terbesarnya adalah begini, bagaimana kalau push-nya itu ataupun kesiapan daripada infrastruktur yang tadi Ibu katakan misalnya circular ekonominya, bicara tradingnya, kita bicara insentifnya, bicara pasar daripada trading. Sekarang insya Allah akan dimulai ada carbon trading. Apakah itu di bursa atau di Bapepti, di mana misalnya untuk terjadi itu. Nah ini kan adalah infrastrukturnya. Nah infrastruktur ini memang sekarang ini belum siap, namun ini sedang disiapkan. Nah, kalau hal infrastruktur ini ada dengan sendirinya, itu akan terjadi ada carbon trading, orang-orang akan melakukan insentif tadi, percaya bahwa ini carbon pricing tadi akan ini terjadi karena sekarang ini belum ada nih bicara how much is the carbon pricing today Indonesia dalam konteks itu.
Jadi harus kita mulai, misalnya dengan contoh apa? Sekarang ini di-push untuk supaya pembangkit listrik batu bara misalnya, untuk ada pricing-nya untuk hadap itu. Bagaimana nantinya bisa dilakukan carbon trading-nya terhadap hal itu. Nah ini yang harus dimulai gitu. Dan saya rasa kalau mekanisme ini mulai berjalan, dan tadi bahwa ekosistemnya sudah mulai terbentuk, circular ekonominya sudah mulai ada, ini bukan menjadi beban. Sebetulnya bukan menjadi beban, malahan menjadi insentif, menjadi sesuatu hal yang positif. Gitu. Ya. Karena dan berbagai elemen di kehidupan masyarakat saling mendukung gitu ya, Pak. Gini aja, jadi kalau bicara perubahan, orang tuh susah mau berubah, orang nggak suka perubahan. Nah ini adalah perubahan. Jadi pastinya akan orang manusia itu susah berubah, tapi pelan-pelan dalam proses berjalan akan berubah. Gitu. Nah tapi didorong oleh insentif, ada juga penaltinya, ada bicara juga bahwa bisa, jadi the circular ekonominya harus dilakukan. Tapi contoh tadi kalau yang sampah misalnya contoh, sebetulnya bagaimana tadi infrastruktur lagi kan bicara bahwa sekarang ini di rumah kita pisah-pisahin, pas sampai ke bawah taruh di ruang sampah. Pas mau diambil, dicampur lagi, misalnya gitu ya. Kenapa? Tanpa disadari, hanya karena tadi setelah proses daripada itu sendiri. Nah jadi, tapi saya rasa dengan generasi sekarang, demografi kita semuanya banyak yang muda, all the millennials dan juga Gen Z, semuanya pikirannya jelas, pikirannya how to make life sustainable. Bagaimana itu? Jadi saya melihat spiritnya, value-nya ini udah ke sana gitu. Jadi it's about a matter of time untuk supaya ini kita ke sana. It's a matter of time, dan tadi Bapak katakan kebanyakan sulit gitu untuk mau berubah atau sulit gitu ya untuk melakukan perubahan tersebut. Tapi Indika Energi sendiri di tahun ini merumuskan purpose baru ya Pak ya, Energizing Indonesia for Sustainable Future. Energizing Indonesia, dan di sisi itu kita juga pushing digitalisasi yang dimana untuk melakukan efisiensi. Itu juga bagian daripada proses yang ada gitu kan. Jadi kayak sekarang di perusahaan semua kita lagi amplifikasi, apalagi dengan pandemi ini, dengan realitas baru, normal baru, ini dunia baru, we have to change. Nah jadi kita lagi besar-besaran melakukan revolusi konteks teknologi industri supaya merubah, mendigitalisasi supaya lebih efisien. Makanya kayak misalnya bicara solar deh, kalau bicara diesel fuel, untuk truk dan lain-lain. Sekarang udah pakai B30. Menujunya kan sekarang mau gimana bisa ke B100. Ya. Jadi hal-hal ini kan adalah suatu proses improvement. Terus bicara lebih efisien lagi bagaimana supaya kita less menggunakan yang namanya not just diesel fuel tetapi apapun yang carbon related gitu kan. Nah, tapi teknologi menurut saya bisa merubah itu dengan cepat. And I believe that gitu, karena saya melihat sekali bagaimana perubahan teknologi dengan digitalisasi ini mendorong efisiensi kita, akhirnya kita lebih efisien, dan di situ kita we can make more money actually, karena ada satu digitalisasi di satu tempat tadinya minus 100 ribu US dollar dalam program Minerva gitu. Minerva ya Pak ya? Waktu digitalisasi kita jalankan itu menjadi profit 1 juta dolar per bulan. Just because kita aplikasikan itu. Jadi dan mendapat pengakuan dari World Economic Forum ya Pak ya? Ya betul. Alhamdulillah lah. Dari Indonesia we are the first untuk itu. Karena pembuktiannya bukan hanya bicara tapi bottom line. Jadi we apply it, bottom line-nya ada gitu. Jadi balik-balik lagi tadi kalau bicara hitung-hitungan, if we can create efisiensi di sini, and then we can reduce ini. Jadi balik-balik tadi, semua itu sebetulnya bisa dihitung, tapi bagaimana nih? Tapi memang nggak bisa langsung ya. Tapi tapi dengan adanya pandemi ini, saya mengatakan ini dunia baru, reset of the world, akselerasinya akan cepat. Jadi we have to do it gitu. Ya, nggak bisa langsung, secara bertahap, dan juga perlu diakselerasi dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Saya tertarik yang tadi Pak Arsyad katakan bahwa apalagi pada saat ini generasi sekarang gitu, generasi anak muda gitu ya. Nah, aku mau tanya ke Tiza gitu ya. Kalau kita bicara anak muda, dan kebetulan pada saat kemarin Pak Menko Marves bertemu dengan Pak John Kerry juga, Pak John Kerry juga sempat mengatakan juga gitu, Indonesia anak mudanya ada sangat banyak sekali gitu populasinya, dari sisi populasi, dan itu bisa mendukung pencapaian netralitas karbon. Kira-kira Tiza, kalau dari pandangan NGO
Joy Climate Policy Initiative. Kira-kira hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong keterlibatan anak muda dan juga untuk meningkatkan awareness mereka dan juga sama-sama nih bergotong royong yang kayak tadi Pak Arsya katakan untuk mengatasi perubahan iklim ini. Kira-kira apa saja? Anak muda sih udah aware ya. Jadi kalau dalam hal raising awareness, saya rasa PR-nya tuh lebih pada menyamakan pemahaman gitu. Aware iya, maksudnya anak-anak kota mungkin taunya bagaimana kalau yang di iklim. Luar Jawa gitu misalnya? Kalau yang di desa, yang di tempat yang mungkin hidupnya bertani, itu mungkin taunya kemaraunya panjang banget gitu. Kalau di NTT mungkin taunya kok badai ya, biasanya kita nggak pernah badai, tiba-tiba badai gitu. Kalau di Kalimantan mungkin taunya kok kita banjir ya, ini pertama kali nih kita banjir dalam 50 tahun gitu. Bahasanya mungkin tidak perubahan iklim, tetapi tahu dan merasakan bahwa ini ada sesuatu masalah lingkungan yang terjadi dan lebih sering terjadi. Jadi aware sih, aware pasti. Tapi bagaimana cara melibatkan sehingga awareness itu, kesadaran itu menjadi aksi. Menurut saya anak muda itu perlu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Ya. Ini yang kemarin juga sempat dibahas juga oleh Pak Menko Marves, anak muda perlu dilibatkan baik dari level nasional maupun itu dari level lokal dan level lain sebagainya. Lalu apa lagi? Betul. Jadi tidak hanya ditempatkan sebagai mungkin dikasih kursi suruh bicara, dikasih panggung ya suruh bicara karena kita terinspirasi oleh anak muda. Iya, kita terinspirasi oleh anak muda. Tapi mereka punya ide-ide dan ide-ide itu perlu ditanggapi secara serius di dalam konteks pembuatan kebijakan. Ini tidak hanya bagus untuk proses pembuatan kebijakan karena jadi inklusif, tetapi itu juga bagus untuk anak muda itu sendiri sehingga mereka juga terbantu ya untuk melihat masalah ini secara sistemik dan solusi-solusi yang memungkinkan itu apa saja. Itu akan bagus sekali membentuk karakter generasi muda di Indonesia supaya berpikir oke, bagaimana kita membangun Indonesia, tidak hanya berada di luar dan mengkritik ya kan. Jadi perlu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan banyak sekali aspek-aspek kebijakan yang mereka bisa terlibat. Misalnya yang mungkin mereka kenal banget adalah kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan kita sudahkah mengajarkan perubahan iklim? Sudahkah mengajarkan circular economy secara menyeluruh? Kayaknya belum. Sustainable lifestyle. Iya, gitu ya? Jadi itu perlu masuk ke dalam kurikulum yang benar-benar tersebar dan benar-benar mungkin dari SD kali harusnya diajarkan. Nah, anak-anak muda yang paling tahu bagaimana caranya, apa yang kira-kira kurikulum yang menarik bagi mereka. Dan tidak hanya anak muda perkotaan tentunya ya, anak-anak muda yang di pelosok-pelosok daerah yang kalau dapat sinyal wifi juga masih sulit, itu juga perlu dilibatkan karena mereka yang memahami cara mereka berkomunikasi dengan peers mereka sendiri di dalam generasi mereka sendiri, di wilayah mereka sendiri, sehingga mereka yang bisa menemukan solusi yang paling tepat untuk daerah mereka, lokasi mereka sendiri. Kita tuh beragam banget kan Indonesia. Dan solusi-solusinya tuh nggak bisa kayak satu solusi seragam gitu. Mungkin bahasa yang digunakan saya sekarang mungkin harusnya berbeda ya dengan bahasa yang digunakan mungkin di Sulawesi atau di menyesuaikan, Papua. Ya. Jadi ya itu ya, saya sih melihat sekarang anak muda itu kepingin banget berbuat sesuatu, kepingin banget menyalurkan rasa aduh saya tuh frustrasi, bingung dan nggak tahu mau ngapain. Kepingin banget mencari outlet-outlet dan adalah tugas kita untuk memastikan itu tersalurkan dengan konstruktif untuk membangun kebijakan yang sekarang ini sedang kita coba bangun bersama. Ya, oke. Penting sekali supaya aspirasi masyarakat termasuk dari generasi muda juga Bu Laksmi untuk bisa tersalurkan gitu ya, untuk kayaknya jadi supaya saya merasa saya bisa berkontribusi gitu dalam hal ini. Nah, kalau dari sisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kira-kira bagaimana caranya untuk mendorong keterlibatan seluruh pihak-pihak ini, baik dari pemerintah, swasta, NGO, kemudian juga masyarakat sipil termasuk para anak muda itu sendiri, Ibu? Ya, peran pemangku kepentingan pada berbagai macam tingkatan dan berbagai macam tahapan tadi ya, mulai dari pengambilan keputusan sampai pelaksanaan itu memang mutlak harus ada. Dan yang dilakukan oleh KLHK, kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan pemangku kepentingan.
Salah satunya tadi melakukan festival iklim juga ya Bu ya? Salah satunya festival iklim yang kita baru selesaikan tadi hari ini sejak tanggal 5 Oktober sampai 19 Oktober. Dan tadi bersamaan dengan penutupan festival iklim, kami juga menyerahkan penghargaan atas nama Ibu Menteri, menyampaikan penghargaan program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim ini salah satu dari sekian banyak flagship di KLHK yang mendorong pelibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pada tingkat tapak. Mereka didorong untuk melakukan adaptasi, mitigasi, dan joint adaptasi mitigasi perubahan iklim. Dan itu engine-nya, motornya adalah anak-anak muda, kaum-kaum perempuan, dan sebagainya gitu ya. Itu salah satu yang kita dorong. Yang lainnya lagi kalau untuk pemuda kita mengembangkan Pramuka, Saka Kalpataru, dan Saka Wana Bakti. Kita juga punya program Adiwiyata, Green School Program, ya mulai dari SD, SMP. Di mana aja tuh Bu? Banyak, kita sudah punya ribuan sekolah-sekolah yang green. Tidak hanya di kota-kota besar saja. Tidak hanya di kota-kota besar. Tadi juga yang program Kampung Iklim itu banyak sekali dari daerah-daerah yang jauh dari perkotaan gitu ya. Karena memang sebetulnya menu yang disiapkan itu semua bisa berbuat dengan kondisi lingkungannya. Jadi pilihannya banyak. Kita tidak atau ini sebetulnya customs gitu ya, karena perubahan iklim dan aksi-aksinya bisa disesuaikan dan harus disesuaikan dengan kondisi dan kapasitasnya masing-masing gitu ya. Itu selalu kita dorong. Dan nanti juga di dalam delegasi Indonesia, karena delegasi Indonesia tidak hanya berisikan para negosiator, tapi juga para promotor aksi Indonesia outreach gitu ya, di dalam pavilion Indonesia. Pemangku kepentingan baik anak-anak, pemerintah daerah, usaha, mudah-mudahan Pak Arsyad juga hadir nanti di sana, kemudian akademisi, kaum perempuan dan sebagainya, itu terefleksikan dalam kegiatan outreach Indonesia melalui pavilion Indonesia. Sebenarnya itu merefleksikan karena sebetulnya salah satu kekuatan Indonesia dibanding negara lain adalah karena kita bisa bersama-sama seluruh pemangku kepentingan melakukan aksi-aksi dan bukan hanya bernarasi, itu saja. Tidak hanya bernarasi, tidak hanya bernarasi, tapi kita melakukan aksinya, gitu ya, Bu ya, betul-betul ditegakkan. Dan Bu, kalau kita bicara mengenai program KLHK yang menjadi salah satu fokus program KLHK ini adalah rehabilitasi ekosistem mangrove yang terdegradasi ya Bu ya. 620.000 hektar targetnya. Hingga tahun 2025 gitu ya. Nah, dan saya juga baca gitu bahwa keterlibatan anak-anak muda juga di sini juga sangat luar biasa gitu di dalam ekosistem mangrove ini, dan juga dari berbagai kepentingan termasuk korporasi. Tadi Pak Arsyad katakan bahwa Indika Energi juga di dalam rangka 21 tahun ini juga melakukan penanaman 21.000 mangrove ya Pak ya. luar biasa di berbagai wilayah operasional. Nah, kalau dari KLHK sendiri ini penanaman program-program seperti ini, seperti contohnya yang Indika Energi lakukan, 21.000 mangrove dalam rangka 21 tahun Indika Energi. Ini tanggapannya seperti apa gitu? Dan kira-kira apa saja yang kira-kira bisa dilakukan untuk bisa menginspirasi juga perusahaan-perusahaan lainnya untuk yuk kita sama-sama yuk kita bergotong royong untuk hal ini? Ya, kita sangat apresiasi dan berterima kasih tentu saja. Karena program penanaman mangrove, rehabilitasi mangrove, sebetulnya memang kita sudah mulai, utamanya adalah kita mulai tahun lalu sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional dalam pasca COVID ini. Jadi semua digerakkan untuk menanam, mereka mendapat insentif berupa pembayaran atas jasa-jasanya menanam, tapi dari segi ekologi juga punya manfaatnya. Dan itu terus bergerak, bahkan beberapa waktu yang lalu di TWA Muara Angke kita sudah launching yang namanya satu peta mangrove ya. Sebetulnya satu peta mangrove ini untuk mengkonsolidated gitu ya, membuat konsolidasi berbagai macam aksi-aksi, inisiatif-inisiatif penanaman mangrove menjadi satu kesatuan. Karena kalau kita bicara sedikit nggak akan ada hasilnya. Yang kita perlukan adalah kita mengkonsolidasikan supaya punya critical mass-nya nih tercapai gitu. Karena kita punya banyak sisi manfaat. Selain menanam mangrove, ada ecological benefit-nya ya, ekosistemnya terjaga, ada economic benefit-nya, dan juga dalam konteks perubahan iklim
itu adalah salah satu upaya untuk bisa meningkatkan daya serap atau penyerapan karbon yang tinggi sehingga kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Saya dengar 5 kali lipat ya Bu ya, daripada hutan biasa. Betul, sehingga NDC-nya targetnya bisa tercapai dan insya Allah net zero emission yang direncanakan juga bisa tercapai. Betul. Dan tadi kalau kita katakan 620.000 hektar ekosistem mangrove yang terdegradasi menjadi target pemerintah. Dan tadi Bu Laksmi juga meng-highlight bahwa hal itu tidak bisa dilakukan sendiri gitu, tapi harus dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak. Indika Energi sendiri, 21.000 mangrove untuk 21 tahun Indika Energi ditanam di, saya baca di sini luasnya lebih dari 4 hektar gitu. Pak Arsyad, di berbagai wilayah operasional dari Cilegon, kemudian juga di Kalimantan Timur hingga ke Sorong ke Papua Barat. Kenapa Indika Energi melakukan hal ini dan juga mangrove tadi udah dikatakan benefit-benefitnya oleh Bu Laksmi. Mengapa hal ini menjadi esensial Bu untuk Indika Energi lakukan dalam rangka mensyukuri ulang tahun ini? Karena tadi supaya juga yang kita bukan hanya istilahnya datang saja, tapi kita mengajak manajemen daripada atau karyawan daripada Indika Energi sendiri untuk ikut serta bersama. Jadi di sini melihat kebersamaannya, bukan hanya istilahnya wah ini udah saya ini enggak, tapi semua bersama-sama. Nah dengan ini menciptakan suatu pemikiran yang bahwa yuk kita semua bersama-sama, apalagi kita celebrating 21 tahun kita, dan kita sudah mengatakan kan sudah 20 tahun kita ke belakang, kita harus lihat 20 tahun ke depan dan bagaimana Indika Energi melihat Indika ini ke depannya dengan sustainable way, dengan suatu proses perubahan. Nah, jadi mangrove ini sebagai simbol dan harapannya kita akan melakukan terus Bu. Dan kita akan memperbanyak dalam konteks itunya, dan di sisi lain kita bukan hanya jadi setiap perusahaan di dalam Indika Energi bilang harus ikut serta. Lalu direksinya ikut, karyawannya ikut. Jadi dengan itu kebersamaan itu ada gitu. Itu paling penting buat saya. Jadi supaya tadi kan being the values of ESG itu masuk ke dalam DNA daripada human capitalnya Indika gitu. Nah di sisi ini kedepannya lagi tadi bahwa kita ingin bekerja sama, berkooperasi dengan pemerintah, dengan teman-teman lain semuanya supaya tadi gotong royong ini bisa bersama. Tapi mungkin tadi kalau Ibu bicara masalah fokus mana kita, yuk kita sama-sama Bu fokusnya di mana nih? Dari situ supaya gerakannya asik. Karena bicara tadi kalau sparking itu kurang kelihatan, tapi kalau memang bersama kita lakukan sesuatu pastinya. Dan dengan sendirinya kita akan mengajak teman-teman lain, perusahaan-perusahaan lain ini untuk ikutan sama-sama. Jadi dengan itu bergaung terus gitu. Nah dengan demikian itu bisa mengamplifikasi semuanya dan gerakan yang tadi digerakkan untuk bagaimana kita melihat Indonesia ke 2060 ke depan. Tapi saya selalu bilang Indonesia jangan lihat sebelum 2060, lihat dulu Indonesia emas 2045. Pertanyaannya adalah ini kalau kita nggak siapkan dari sekarang, bukannya emas, tapi malah petaka dalam semua konteks. Apakah itu masalah kesehatan, atau bersih atau tidak, dan semuanya. Jadi kita harus saling bersama-sama memikirkan bahwa kita ini kan sebagai komponen bangsa. Dari mana sebagai usahawan, kita di sini melihatnya juga mesti sama. Yuk kita lihat yuk Indonesia 2045, maunya bagaimana, kita buat roadmap-nya dalam semua sisi. Dalam konteks sustainability bagaimana, supaya kita membayangkan bahwa Indonesia nanti itu yang bersih kayak gimana sih, yang tadi energy transitionnya sudah terjadi kayak gimana sih. Jadi supaya dengan demikian kita we have the same goal. Nah alignment of this goal itu yang paling penting juga. Nah dengan adanya sekarang juga saya rasa melihat dalam konteks usahawan bersama, ini deh kalau maaf saya bicara dalam konteks saya sebagai kadin sedikit tuh, mengajak semuanya bersama-sama melihat tadi, bersama-sama melihat ini. Supaya tadi carbon tax bukan menjadi beban, tapi carbon tax adalah sebagai tools, upaya salah satu untuk ke depan. Tapi tidak berdiri sendiri, ada carbon incentive, ada carbon trading, ada ini semua. Jadi saya rasa itu bagian dari mana teman-teman semua, saya rasa satu persatu perusahaan-perusahaan itu menuju ke sana. And I'm very optimis itu bisa terjadi. Very optimistic ya Bapak ya, gitu ya. Nah kalau tadi itu dari sisi sektor swasta, korporasi begitu ya. Nah kalau dari TISA sendiri gitu ya, kira-kira untuk mewujudkan hal ini, untuk mendorong hal ini, tadi kan dikatakan bahwa salah satunya yang Indika Energi lakukan, diupayakan contoh
melakukan program penanaman mangrove gitu ya. Nah kira-kira kalau untuk dari sektor swasta sendiri, hal-hal apa lagi sih yang kira-kira praktikal dan kemudian itu visible untuk dilakukan dan memiliki dampak secara lingkungan maupun juga secara sosial itu juga yang sangat signifikan gitu? Ya, ada dua kategori hal ya yang bisa dilakukan. Yang sebenarnya tadi udah disebut sama Pak Arsyad, cuman nggak dikasih judul. Judulnya adalah hal-hal yang udah profitable dan hal-hal yang belum profitable. Yeah. Dan semakin kesini yang namanya transisi energi itu jelas investasi sudah mulai hilang, menguap lah dari batu bara, tidak ada yang mau invest lagi di batu bara. Mudah-mudahan akan terus seperti itu. Ada beberapa bank BUMN yang masih kekeh invest di batu bara, tetapi kebanyakan tidak lagi, dan trennya memang ke situ. Jadi semakin kesini bagi perusahaan-perusahaan yang cepat tanggap itu akan merasakan bahwa transisi ke energi terbarukan itu adalah hal yang commercially make sense gitu. Secara profit make sense gitu. Tetapi ada hal-hal yang belum profitable, misalnya mangrove ya. Mangrove itu tidak bagian dari bisnis ya. Dan jangan lupa bagian dari pelestarian lingkungan. Bagian dari pelestarian lingkungan itu juga tetap penting untuk dilakukan. Dan jangan lupa bahwa pembangunan di Indonesia itu belum rata. Jadi yang sudah commercially viable di Jawa belum tentu sudah commercially viable di Papua atau di pulau-pulau yang kecil, pulau-pulau yang terpencil. Mereka juga butuh akses energi terbarukan. Mereka juga butuh ketahanan pangan. Sehingga kita jangan hanya fokus pada membuat ini sebagai sesuatu yang pokoknya pasti profitable, pasti jalan. Belum tentu juga. Yang pasti jalan ya di tempat-tempat yang memang commercially udah jalan gitu, di tempat-tempat komersil, kawasan komersil seperti Jakarta, seperti Jawa. Tetapi ada banyak tempat-tempat yang belum komersil yang tidak boleh kita lupakan. Jadi pelaku usaha dan korporasi seharusnya juga ikut memikirkan ya bagaimana caranya agar semua siklus produksi mereka itu menjangkau juga mereka-mereka yang terpencil. Menjangkau juga misalnya energi terbarukan tidak hanya di fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh si perusahaan, tetapi bagaimana kalau kita bangun juga di sana deh, di pulau yang ini, di pulau yang itu gitu, sehingga tercapai yang namanya mass yang tadi Bu Ami bilang bahwa nggak bisa hanya di tempat-tempat tertentu saja, tetapi harus masif supaya kelihatan dampaknya. Saya kasih contoh yang tidak terlalu berkaitan dengan energi, tapi ini juga contoh yang bagus sekali. Saya kasih contoh produksi kemasan ya, barang makanan, minuman dalam kemasan yang selalu bisa sampai ke pulau-pulau terpencil. Itu biasanya berbentuknya sachet, plastik dan sebagainya. Tetapi entah gimana, entah kenapa nggak pernah bisa keluar dari pulau tersebut. Dia stay aja di situ. Jadi si perusahaan yang menjual itu mampu mengirimkannya ke situ tetapi tidak mampu menariknya kembali. Nah itu kan melupakan ya saudara-saudara kita yang terpencil kan. Kalau di Jakarta ada fasilitas logistik, daur ulang dan sebagainya, tapi di sana nggak ada. Dan itu nah ke depan korporasi nggak bisa seperti itu. Ke depan perusahaan tidak bisa hanya memikirkan yang deket-deket aja. Harus ikut memikirkan keseluruhan masyarakat dan keseluruhan konsumen mereka supaya semuanya circular, semuanya bisa terjangkau energi terbarukan. Semuanya bisa circular, semuanya bisa terjangkau. Tadi Tisa juga sudah meng-highlight Indonesia ini kan beragam ya Bu ya gitu ya. Jadi maksudnya dari sisi demografinya, dari sisi situasi daripada penduduknya, kemudian juga latar belakang pendidikan, pengetahuan mengenai lingkungan, keberlanjutan dan lain sebagainya. Dengan begitu beragamnya masyarakat Indonesia yang kurang lebih 270 juta ini, bagaimana sih untuk bisa mengakselerasi hal ini Bu? Apakah konsolidasi dengan para pemimpin-pemimpin di daerah ataukah berupa payung hukum tertentu yang bisa ditetapkan gitu Ibu? Ya, yang pasti dengan keragaman ini tidak ada yang one fit for all gitu ya. Jadi kita harus siapkan banyak gitu ya. Mungkin payung regulasinya bisa, karena payung regulasi itu menentukan norma bahwa orang tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh merugikan lingkungan, itu norma yang ada. Tapi caranya itu harus disiapkan pilihan-pilihan yang banyak gitu ya.
Tadi kalau memang dia concernnya di ketahanan energi, tadi yang seperti sudah Mbak Tisa katakan banyak sekali, di ketahanan pangan juga ada gitu. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan pilihan-pilihannya di perkotaan atau di pedesaan, itu banyak pilihannya. Oleh karena itu sebetulnya program-program yang dilakukan, balik lagi saya contohnya tadi program Kampung Iklim ya, itu memberikan menu yang beragam. Mereka boleh pilih kalau concern di daerahnya adalah tentang air, maka kita memfasilitasi bagaimana mereka membuat tandon air, bagaimana mereka mengkonservasi mata airnya. Kalau isunya mereka adalah ketahanan pangan, kita akan dorong bagaimana organic farming misalnya gitu ya. Kemudian memudahkan mereka mendapatkan bibit-bibit benih dan sebagainya. Ini juga salah satu program kita mengembangkan pusat-pusat pembenihan yang akan menjadi lebih modern gitu ya. Salah satunya yang dimulai di Rumpin ya, yang sekarang sedang dibangun dan nanti akan di beberapa tempat. Kalau mereka concernnya kepada hal yang lain misalnya, itu kita berikan pilihan-pilihannya. Dan betul tadi memang dengan keragaman ini justru itu kekuatannya Indonesia. Kita punya banyak contoh-contoh praktek-praktek cerdas yang ada dan sudah proven gitu ya di daerahnya gitu ya. Banyak yang local knowledge gitu ya, pengetahuan lokal yang memang sudah proven di sana. Dan itu yang kita dorong. Tidak perlu mereka kemudian meniru gitu ya, meniru dari tempat lain karena itu sudah proven gitu. Itu yang kita lakukan di dalam regulasi. Kan regulasi itu ada turunan-turunannya. Nah, turunan ini yang harus beragam. Pedomannya harus beragam, fasilitasinya harus beragam. Kemudian strategi-strateginya yang dibuat juga beragam. Dan memang dalam membangun ini pemerintah tidak sendirian. Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, dengan para pemangku kepentingan gitu ya. Karena memang itu harus implementable, harus bisa diambil dan kemudian bisa dilaksanakan gitu ya oleh semuanya gitu. Ya, implementable, dapat dilaksanakan oleh semuanya dan juga disesuaikan dengan karakteristik di wilayah tersebut, di daerah tersebut, kemudian juga dari sisi karakteristik penduduknya juga ya Bu ya, gitu ya. Dan saya rasa ada berbagai hal yang bisa kita tangkap esensi daripada pembicaraan yang sangat menarik siang hari ini, yaitu adalah berbagai hal perlu kita upayakan dan untuk mencapai netralitas karbon, termasuk persiapan Indonesia untuk menghadapi COP26 itu tidak hanya pemerintah saja yang memang menjadi aktor atau pelaku utamanya, tetapi ini juga perlu didukung oleh berbagai elemen masyarakat dari sisi individu maupun juga dari sisi korporasi, para pelaku usaha maupun juga dari pihak pemerintah sendiri gitu ya. Gitu, dan tentunya perlu masyarakat termasuk dari sisi individu juga perlu diberikan berbagai kemudahan, berbagai akses untuk bisa mengakses lifestyle yang berkelanjutan, dan semua hal ini perlu dilakukan secara bergotong royong oleh seluruh elemen masyarakat. Baik, saya rasa itu adalah esensinya daripada diskusi kita, persiapan akhir Indonesia menuju COP26 di Glasgow, Skotlandia. Ibu, kami harapkan yang terbaik untuk delegasi Indonesia dan juga pemerintah Indonesia untuk bisa menyuarakan dan memperjuangkan apa saja yang menjadi aspirasi kita. Mudah-mudahan semua hal tersebut bisa dicapai dan disepakati bersama dengan sangat baik ya Bu ya, pada saat konferensi perubahan iklim tersebut. Terima kasih banyak Bu Laksmi Dewanti, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tiza Mahfira, terima kasih banyak, Associate Director Climate Policy Initiative. Dan Pak Arsyad Rashid, terima kasih banyak Pak Arsyad Rashid, Direktur Utama Indika Energi. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-21 untuk Indika Energi Bapak. Terima kasih. Dan ya pemirsa, berikut adalah diskusi kita pada kali ini, dan di sesi 1 ini kita sudah membahas berbagai hal dengan berbagai narasumber, dan tentunya pada saat ini juga di diskusi ini ada 3 sesi, dan pada saat ini kita sudah selesai dengan sesi pertama, yaitu adalah climate change. Masih ada 2 sesi selanjutnya yang tentunya tidak kalah menariknya tentang bagaimana kita untuk mewujudkan investasi berwawasan lingkungan. Tadi udah sempat disebutkan beberapa kali ya mengenai green financing, itu adalah aspek yang sangat penting untuk kita bisa melakukan tersebut. Tapi juga kita juga ingin melihat sejenak, menikmati suara merdu dari Pusakata yang akan membawakan beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami dan tetap bersama Indifest 2021 untuk sesi selanjutnya, green financing dan transisi energi. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu Laksmi, terima kasih Tiza.